Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Saumi Fajriyah. Saya dari kelas 3E Ilmu Komunikasi 2022. Perkenalkan, nama saya Barbara Roza dari kelas 3E jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya bersama rekan saya Wulan Saumi akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori pertukaran sosial, di mana teori ini masuk dalam teori ilmu sosial yang menyatakan bahwa suatu hubungan sosial memiliki unsur imbalan, pengorbanan, dan manfaat yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di sini ada prinsip teori pertukaran. Yang pertama, dalam motif pertukaran ada tujuan yang ingin diraih oleh masing-masing individu yang mungkin bukan tujuan bersama. Jadi di sini ada motif individu atau pribadi ya teman-teman. Nah, yang kedua, ada keuntungan yang didapat dari sesuatu yang telah dikeluarkan atau telah diberikan kepada orang lain. Atau biasa kita sebut sebagai imbalan atau benefit lah. Nah, selanjutnya ada ciri dalam memahami teori pertukaran sosial. Yang pertama, orang akan termotivasi untuk mengharapkan sebuah hasil ketika ia telah memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, yang kedua, seseorang akan berpartisipasi lebih lagi dalam pertukaran sosial ketika dia menerima lebih banyak imbalan daripada yang telah ia berikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, seseorang biasanya mengharapkan imbalan yang setidaknya setimpal dengan apa yang telah ia berikan kepada orang lain gitu. Nah, yang keempat, saat mengukur imbalan yang mereka dapat dan apa yang mereka telah keluarkan kepada orang lain atau memberikan kepada orang lain, mereka mengukur dengan mempertimbangkan apa harapan mereka, apa pengalaman mereka di masa lalu, dan alternatif lain yang mungkin mereka ketahui tentang pertukaran sosial yang telah mereka alami. Nah, selanjutnya ada teori dukungan sosial. Di sini teori dukungan sosial berupa informasi dan umpan balik dari seorang yang lain yang menunjukkan bahwa seseorang telah dicintai, diperhatikan, dihargai, dihormati, dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi serta kewajiban yang bersifat timbal balik. Nah, di sini ada bentuk dukungan sosial. Yang pertama, dukungan emosional dan penghargaan kepedulian. Jadi berupa pencerminan atau penggambaran kepedulian mereka kepada orang lain. Di sini yang kedua ada dukungan nyata atau dukungan instrumental. Di sini dukungan ini berupa pemberian materi, pemberian dukungan berupa bantuan secara langsung gitu. Nah, yang ketiga ada dukungan informasi, kayak saran, opini. Jadi kayak ketika kita minta saran kepada teman gitu, dia memberikan saran yang baik kepada kita gitu-gitu. Nah, itu termasuk dalam dukungan informasi. Nah, yang keempat ada dukungan persahabatan. Jadi dukungan persahabatan ini berupa ketersediaan mereka kepada seseorang untuk mereka ketika sedang menghadapi masalah atau hambatan dalam hidupnya gitu. Nah, di sini ada manfaat dukungan sosial. Yang pertama ada bantuan yang bersifat nyata kayak bantuan materi atau bantuan secara langsung. Yang kedua ada bantuan secara berupa informasi, berupa saran, opini ketika kita minta saran kepada orang lain gitu. Dan yang ketiga ada manfaat dukungan sosial. Jadi ada support dari teman-teman untuk kita menjalani kehidupan dalam sosial gitu. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. Yaitu yang pertama ada recipients of support, yaitu faktor pada seseorang untuk mendapatkan dukungan sosial. Dukungan tidak akan seorang dapatkan apabila seorang tidak ramah, tidak mau membantu orang lain, dan tidak membiarkan orang lain tahu kalau ia perlu bantuan. Nah, lalu yang kedua ada providers of support, yaitu seseorang yang menjadi penyedia sebuah dukungan kepada seorang yang sedang membutuhkan bantuan. Lalu yang ketiga ada komposisi dan struktur jaringan sosial, yaitu seseorang yang menerima dukungan sosial bergantung pada kedekatan dan keterkaitan antara satu individu dengan individu lain. Selanjutnya ada teori pertahanan diri, yaitu di dalam dunia psikologis, mekanisme pertahanan diri adalah suatu proteksi diri sendiri terhadap suatu hal yang tidak kita sukai.
Selanjutnya di sini ada bentuk pertahanan diri. Yang pertama yaitu denial atau penyangkalan. Di tahap ini seorang akan menolak atau menyangkal suatu fakta yang ada di hadapannya. Dengan begitu, orang tersebut tidak akan merasa terluka. Yang kedua ada repression atau represi. Dalam mekanisme pertahanan diri ini, seorang akan memilih untuk menyembunyikan atau menghalangi masalah-masalah tersebut masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Daripada memilih untuk menghadapi masalah di depannya, mekanisme pertahanan diri repression akan mendorong seorang untuk melupakan atau tak mau mengakui realita tersebut sama sekali. Yang ketiga ada regresi. Regresi terjadi ketika seorang yang merasa terancam atau gelisah secara tidak sadar melakukan reaksi pelarian dengan cara yang sama ketika seorang tersebut masih kecil. Contohnya, pertahanan diri regression itu ketika orang dewasa yang mengalami trauma akibat hubungan yang tidak sehat akan memeluk boneka-boneka dari masa kecilnya ketika tertidur. Lalu yang keempat ada proyeksi, yaitu penilaian seorang terhadap orang lain di sekitarnya memiliki peran penting dalam bentuk mekanisme pertahanan diri proyeksi. Seseorang akan mengaktifkan mekanisme pertahanan diri ini ketika mereka merasa tidak nyaman dengan orang lain. Contohnya, seorang yang tidak menyukai teman barunya, namun alih-alih menerima perasaan tersebut, seorang memilih untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa teman barunya lah yang membenci dirinya. Ia akan menafsirkan segala perkataan atau perilaku teman barunya tersebut dengan cara yang sangat buruk, walaupun teman barunya itu sebenarnya tidak membencinya sama sekali. Lalu yang kelima ada rasionalisasi, yaitu jenis defense mekanisme di mana seseorang berusaha membenarkan kesalahan atau perasaan bersalah dirinya dengan memunculkan sebuah gagasan atau fakta yang dibuat sendiri. Dengan begitu, seorang akan merasa lebih nyaman dengan pilihan yang diambil walaupun ia menyadari bahwa hal tersebut tidak benar. Yang keenam itu ada pengalihan. Dalam defense mekanisme ini biasanya dilakukan dengan cara mencari seseorang atau tempat sebagai tempat untuk menyalurkan emosi atau frustasinya. Yaitu contohnya ketika kita marah atau merasa kesal, kita melampiaskannya kepada orang terdekat gitu. Terus yang ketujuh ada formasi reaksi, yaitu tipe pertahanan diri yang ditandai dengan seorang yang melakukan tindakan berlawanan dengan apa yang ia rasakan. Biasanya, mekanisme formasi reaksi aktif ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang tak disukainya. Contohnya yaitu kayak kita bersikap baik kepada bos kita dan kita ramah kepada bos kita secara terpaksa karena sebenarnya kita nggak suka sama atasan itu, tapi kita harus bersikap baik dan sopan di depan dia, begitu. Lalu yang ke-8 ada sublimasi, di mana saat menghadapi sesuatu yang sulit, seorang dengan mekanisme pertahanan diri ini akan mengalihkan perasaan atau emosinya ke kegiatan-kegiatan yang positif. Jenis mekanisme ini dianggap sebagai strategi pertahanan yang positif dan dewasa. Contohnya, itu kita lagi frustasi atau stres, itu kita olahraga yang kita sukain, kayak main bola atau main basket gitu, kita mengalihkan gitu. Lalu yang ke-9 ada intelektualitas, yaitu ketika kita sedang mengalami masalah, seorang bisa mengabaikan semua emosi di dalam dirinya dan fokus ke hal konkret dalam realita hidup. Inilah yang disebut dengan intelektualitas. Contohnya yaitu usaha seseorang dalam menelusuri dan membuat daftar lowongan kerja. Alih-alih berkutat dalam kesedihan, biasanya seorang dengan defense ini tuh lebih fokus untuk cepet-cepet cari kerja gitu tuh. Cepet-cepet cari kerja yang baru gitu. Terus yang ke-10 ada
Kompartementalisasi, yaitu seseorang dapat membagi kehidupannya ke dalam sektor-sektor yang berbeda, sehingga ketika terjadi masalah pada salah satu sektor, seorang dapat melindungi sektor-sektor lainnya. Contohnya, yaitu seorang yang memilih untuk tidak mendiskusikan masalah pribadinya di lingkungan kerja. Hal ini dilakukan untuk menghindari rasa cemas akibat opini orang lain. Lalu selanjutnya ada konsep taktik bertahan. Di dalam konsep taktik bertahan ini yang pertama ada bertumpuan. Biasanya seseorang menggunakan taktik ini untuk mengharapkan konselor sebagai tumpuan dalam hidupnya. Jadi kayak dia itu pengen diselesain masalahnya, tapi dia nggak mau cerita ke konselornya permasalahan dia itu apa. Lalu yang kedua ada humor. Walaupun humor secara umum merupakan perilaku yang sehat, tetapi dalam konseling perilaku ini dapat menunjukkan sebagai taktik bertahan ya. Contohnya tuh dijadiin topik peralihan ketika misalnya dia tuh ada topik yang gak disukain nih gitu tuh, atau merasa tersinggung gitu tuh. Jadi dia mengalihkan supaya dia ini rasa tersinggungnya hilang, atau ada kata-kata atau perkataan yang menunjukkan sebuah ancaman buat dirinya, jadi dia itu mengalihkan dengan humor-humor supaya topiknya berpindah. Lalu yang ketiga ada menyetujui. Konsep bertahan ini itu biasanya ditandai dengan persetujuan-persetujuan yang dikatakan oleh orang lain. Jadi dia itu kayak menyetujui sesuatu tanpa mempertimbangkan itu tuh benar atau tidak, karena takutnya dia itu ditanya atau diminta pertanggungjawabannya. Jadi dia menyetujui hal-hal yang sesuatu yang tidak dipertimbangkan sama dia gitu, untuk menjaga supaya dia tuh tidak diminta pertanggungjawaban gitu. Lalu yang keempat ada bersikap manis. Sikap ini biasanya ditunjukkan oleh orang dewasa atau orang yang respon secara spontan, biasanya dilakukan ketika kita membuat kesalahan, maka kita pertahanan dirinya itu ngasih muka lucu gitu dengan gerakan mata, gerakan mulut gitu tuh. Karena dengan perilaku ini lawan bicara kita tuh akan merasa melemah gitu, yang tadinya mau marah, tapi karena respon kitanya memberikan kesan-kesan lucu begitu, muka lucu, jadinya nggak jadi marah gitu walaupun kitanya salah begitu. Lalu yang kelima ada berbuat bingung. Biasanya ini tuh dilakukan ketika orang yang membuat kesalahan, namun ketika ditanya dan diminta pertanggungjawaban, dia itu responnya berlaku bingung. Jadi kayak bingung juga gitu. Bingung, saya juga nggak tahu gitu contohnya ya. Saya juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi kayak gitu contohnya. Lalu yang keenam ini ada bertindak bodoh. Perilaku bertindak bodoh ini menunjukkan tanggapan seseorang di mana ia berpura-pura tidak memahami konsekuensi dari perilakunya yang merusak. Tindakan berpura-pura bodoh dapat muncul karena beberapa alasan, yaitu perilaku tersebut dapat melindungi dari kenyataan yang menimbulkan kecemasan, menghindarkan seseorang dari tanggung jawab. Gitu. Lalu yang ketujuh ada ketidakberdayaan. Jadi di dalam ketidakberdayaan ini biasanya orang itu akan menunjukkan sikap bahwa dia kayak udah pasrah gitu loh. Walaupun dia salah, dia kayak udah pasrah, merasa pengen dikasihani gitu loh. Jadi sehingga orang yang lawan bicaranya itu gitu tuh kayak ya udahlah, tidak berdaya, ini udah nggak berdaya gitu, maksudnya udah nggak tahu apa-apa gitu, kayak udah pokoknya dikasihani lah gitu intinya. Lalu yang kedelapan ada merasa kesal.
Merasa kesal ini ditunjukkan sebagai bentuk pertahanan diri karena kalau misalkan kita dimarahin sama orang gitu, kita marah balik nih gitu, kita kesel balik gitu. Jadi tuh sama-sama kesel, biasanya ujungnya orang yang lawan bicara kitanya yang merasa, loh kok ikut marah balik gitu. Jadi menimbulkan pertanyaan kepada lawan bicara kita sehingga lawan bicara kita tuh kebingungan untuk merespon kita apa. Jadi kita yang menang gitu, merasa menang kitanya. Lalu yang ke-9 ada religiosity. Di sini agama dapat menjadi pertahanan jika seseorang menggunakannya untuk menekankan perasaan marah, cemburu, keraguan, dan tidak percaya. Orang seperti ini menganggap bahwa memiliki perasaan-perasaan tersebut membuat mereka menjadi pribadi yang lebih buruk gitu. Tapi faktanya, jika mereka bukan orang yang religius, maka mereka akan mencari cara agar tidak bersinggungan dengan perasaan yang dapat menimbulkan kecemasan. Agama dapat digunakan oleh orang agar tetap berada pada jarak yang aman, sehingga tidak terlalu mencampuri urusan orang lain, begitu. Lalu yang ke-10 ada decoying. Biasanya orang akan melakukan pertahanan ini tuh atas kekeliruan mereka yang dilakukan dengan berbagai argumentasi yang sekiranya dengan argumentasi itu dapat membujuk orang lain tidak masuk dalam wilayah persoalan yang sebenarnya. Begitu. Lalu selanjutnya, mekanisme bertahan sering dipakai untuk melakukan defense secara intrapersonal, sedangkan teknik bertahan cenderung untuk interpersonal. Teknis bertahan biasanya muncul secara tidak kita sadari sebagai respon langsung ketika kita menghadapi suatu, atau ini tuh secara spontan gitu ya, ini tuh respon spontan gitu. Pertahanan diri tuh spontan aja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Wulan Saumi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.